Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang studi case Nokia. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Ines Rika Dewanti, Saya Mela Faisyanara Krismadi. Nabila Faiza Hakim, Astagfirullah Widiati. Nuraini. Iksan Holilullah Irawan. Baik, pada slide pertama akan menjelaskan tentang latar belakang. Perusahaan Nokia Corporation mengalami kebangkrutan signifikan sejak tahun 2014. Analisis rasio kebangkrutan sangat penting untuk memprediksi potensi kebangkrutan dan mengidentifikasi indikator-indikator yang menunjukkan kebangkrutan. Rasio kebangkrutan yang digunakan meliputi rasio modal kerja terhadap total aset, rasio pendapatan sebelum pajak dan bunga terhadap total aset, dan rasio nilai pasar terhadap nilai buku hutang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nokia Corporation mengalami financial distress yang signifikan, menunjukkan potensi kebangkrutan yang tinggi. Pada tugas ini kami memakai beberapa rasio yaitu current ratio, quick ratio, debt ratio, interest coverage ratio, operating cash flow ratio, net income to total asset ratio. Selanjutnya di sini yang pertama ada current ratio. Current ratio Nokia selama 5 tahun periode menunjukkan tren yang mengalami peningkatan di mana pada tahun 2019 dan 2018 current ratio menunjukkan hasil 1,30, kemudian di tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 1,39. Peningkatan ini terus berlanjut pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 1,55 dan juga 1,62. Mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 1,59. Namun penurunan ini tidak berpengaruh pada perusahaan tetapi tetap perlu diwaspadai. Secara keseluruhan, karena rasio perusahaan mengalami peningkatan. Ini menunjukkan jika eh, perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan hasil lancarnya semakin membaik. Lalu, rasio kedua ada analisis quick ratio, di mana analisis quick ratio Nokia pada tahun 2018 hingga tahun 2022 mengungkapkan perusahaan semakin memburuk. Quick ratio ini terus-menerus menurun hingga mencapai di titik rendah pada tahun 2021 sebesar 0,70. Perusahaan menunjukkan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset likuid yang tersisa. Kemudian, pada tahun 2022 mengalami peningkatan berada di bawah 1 yang mengindikasi masalah likuiditas yang signifikan. Kondisi ini mengkhawatirkan untuk perusahaan di mana mereka tidak dapat memenuhi kewajiban jika tidak segera diatasi. Perusahaan perlu meningkatkan likuiditas, mengurangi kewajiban jangka pendek, serta meningkatkan efisiensi operasional. Lalu selanjutnya ada analisis tren depresio di mana pada tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan perkembangan yang positif dalam mengurangi tingkat leverage keuangan perusahaan. Pada tahun 2018 dan 2019, depresio meningkat di angka 0,61 yang mengindikasikan bahwa 60% aset dari Nokia dibiayai oleh hutang, yang mengakibatkan risiko keuangan yang signifikan. Namun, perusahaan berhasil mengurangi ketergantungan pada utang secara bertahap dengan menurunnya depresio menjadi 0,56 di tahun 2021 dan juga menjadi 0,50 di 2022. Ini menunjukkan rasio keseimbangan antara utang dan ekuitas dalam pembiayaan aset, menjadikan struktur keuangan Nokia lebih sehat dengan risiko kebangkrutan yang lebih rendah. Secara keseluruhan, perkembangan yang positif ini mengindikasikan jika upaya yang dilakukan Nokia telah berhasil dalam mengurangi leverage keuangan dan juga meningkatkan stabilitas finansialnya. Selanjutnya ada interest coverage ratio. Interest coverage ratio perusahaan Nokia mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018, rasio cakupan bunga Nokia adalah 2,02. Rasio ini turun menjadi 1,6 pada tahun 2019 dan kemudian turun lebih lanjut pada tahun 2020, 2021, dan 2022 yaitu minus 52,13. Ini menunjukkan bahwa Nokia mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban bunganya. Ini juga dapat menyebabkan peningkatan gagal bayar dan restrukturisasi utang di masa depan. Selanjutnya, analisis operating cash flow ratio.
Analisis operating cash flow rasio perusahaan Nokia mengalami tren meningkat dari tahun 2018 sampai tahun 2022, di mana pada tahun 2018 OCFR sebesar 1,60 meningkat menjadi 1,95 pada tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin mampu menghasilkan kas dari kegiatan operasinya untuk membiayai operasinya dan melunasi kewajibannya. Perusahaan perlu terus menjaga tren positif OCFR ini dengan meningkatkan efisiensi operasi, mempercepat penagihan piutang, dan mengelola persediaan dengan baik. Ini akan membantu perusahaan untuk meningkatkan ketahanan keuangannya dan mencapai tujuannya. Kemudian ada analisis net income to total asset ratio. Analisis net income to total asset ratio Nokia mengalami tren meningkat dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Pada tahun 2018, rasio laba bersih terhadap total aset adalah minus 0,01. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian. Di tahun 2019 meningkat menjadi 0,60. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mulai menghasilkan laba. Di tahun 2020, rasio laba bersih terhadap total aset mengalami penurunan menjadi 0,55. Ini menunjukkan bahwa laba bersih perusahaan sedikit menurun. Pada tahun 2021 dan 2022, rasio laba bersih terhadap total aset meningkat kembali menjadi 0,58. Ini menunjukkan bahwa laba bersih perusahaan stabil di tahun 2022. Artinya perusahaan masih dapat menghasilkan laba bersih yang cukup untuk menutupi total asetnya. Kesimpulan, PT Nokia telah berhasil mengurangi risiko keberangkutan dengan menurunkan DHR dan meningkatkan likuiditas perusahaan. Meskipun current rasio Nokia menurun, langkah-langkah proaktif diperlukan untuk menjaga keberlanjutan operasional bisnis. Selain itu, menurunnya debt ratio perusahaan menandakan jika perlu adanya upaya untuk meningkatkan interest coverage ratio guna mengurangi risiko gagal bayar. OCFR Nokia menunjukkan peningkatan positif, artinya efisiensi operasi dan profitabilitas perusahaan mengalami kenaikan. Analisis net income to total asset rasio Nokia dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan tren peningkatan yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa Nokia telah beralih dari posisi rugi menjadi laba dan mampu menghasilkan laba bersih yang cukup untuk menutupi total asetnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.